Pernah nggak sih Anda merasa ada yang aneh? Di balik semua hiruk-pikuk berita dan perdebatan politik, rasanya ada kekuatan lain yang, ya, nggak kelihatan, tapi justru dialah yang benar-benar ngebentuk aturan main yang ngatur hidup kita semua. Nah, kali ini kita akan coba sorot titik buta itu dalam analisis kebijakan publik. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Siapa sih yang sebenarnya nulis aturan main di negara kita? Jawabannya, ternyata jauh lebih ribet dan rumit daripada yang diajarkan di buku-buku pelajaran. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita akan bedah bareng-bareng kenapa teori kebijakan yang kelihatannya rapi banget di buku seringkali beda jauh sama kenyataan di lapangan yang, ya, lebih berantakan. Kita semua pasti pernah lihat diagram kayak gini di sekolah kan, yang namanya siklus kebijakan. Kelihatannya logis dan teratur banget. Ada masalah, terus dirumuskan solusinya, diimplementasikan, dievaluasi, rapi. Tapi masalahnya, model yang kelihatan sempurna ini seringkali lupa satu hal yang paling penting. Nah, ini dia nih, salah satu sumber masalahnya. Model-model kebijakan itu kebanyakan dibuat berdasarkan pengalaman di negara-negara maju. Dan seperti yang bisa kita lihat, ini kayak dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada sistem yang sumber dayanya kuat, keputusannya berdasarkan data, lobbynya jelas aturannya. Tapi di sisi lain, di banyak negara berkembang, realitasnya kapasitas negara terbatas, banyak praktek informal yang nggak kelihatan, dan kadang ideologi lebih didahulukan daripada bukti di lapangan. Jelas aja, kalau satu resep dipaksakan untuk dua dapur yang beda banget, ya hasilnya nggak bakal maksimal. Jadi, apa sih bahan rahasia yang hilang dari resep kebijakan standar itu? Ternyata ini bukan cuma soal komitmen atau niat baik. Ada satu kekuatan besar yang seringkali nggak terlihat, tapi justru jadi penentu segalanya. Kekuatan itu adalah kemauan politik. Eits, tapi tunggu dulu. Lupakan definisi lama yang cuma ngomongin niat baik. Analisis ini melihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih nyata. Kekuatan yang terfokus dari sekelompok elit politik yang punya tujuan sama dan berkomitmen buat mendorong agenda mereka. Entah agenda itu baik atau buruk, yang penting harus jalan. Dan inilah inti masalahnya. Karena nggak memperhitungkan peran para elit ini, model-model kebijakan tradisional itu jadi punya titik buta. Mereka seolah-olah menganggap semua orang punya kekuatan yang sama dalam proses kebijakan. Padahal, ya kita semua tahu kan, kenyataannya nggak begitu. Nah, untuk mengisi titik buta tadi, analisis ini memperkenalkan sebuah metafora yang kuat banget. Sebuah cara pandang baru untuk melihat proses kebijakan yang disebut panoptikon kebijakan. Istilah panoptikon ini aslinya dari desain penjara. Coba bayangin ya, ada sebuah menara pengawas di tengah yang dikelilingi oleh sel-sel penjara. Penjaga di menara itu bisa melihat ke dalam setiap sel, tapi para tahanan nggak bisa melihat ke dalam menara. Mereka nggak pernah tahu kapan mereka lagi diawasi. Hasilnya, mereka jadi mengatur perilaku mereka sendiri seolah-olah diawasi setiap saat. Ini adalah sebuah struktur kontrol yang luar biasa efisien. Sekarang, mari kita terapkan konsep tadi ke dunia kebijakan. Para elit politik, merekalah yang ada di dalam menara, mengawasi semuanya. Lalu kita di mana? Kita semua, warga biasa, para ahli, aktivis, berada di dalam sel. Kita bisa dilihat, suara kita mungkin didengar dalam forum-forum, tapi kita nggak pernah benar-benar bisa melihat apa yang terjadi di dalam menara itu. Dari sanalah para elit secara tak terlihat membentuk proses, memastikan hasilnya sesuai keinginan mereka, sambil menciptakan ilusi seolah-olah kita semua ikut berpartisipasi. Ide yang cukup provokatif kan? Tapi apakah ini cuma sekedar teori atau ada buktinya? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana model panoptikon ini diuji dibandingkan dengan kerangka-kerangka kebijakan yang sudah lebih dulu ada. Untuk mengujinya secara sistematis, analisis ini pakai 7 indikator kunci. Indikator ini ngukur semuanya, mulai dari seberapa besar sih pengaruh kelas politik, bagaimana partisipasi publik itu benar-benar difasilitasi, sampai yang paling modern, bagaimana teknologi digunakan untuk pengawasan atau yang disebut panoptisisme. Nah, 5 kerangka kebijakan paling terkenal inilah yang kemudian dibedah. Ini adalah model-model yang jadi tulang punggung studi kebijakan publik di seluruh dunia loh, dari yang paling dasar sampai yang paling rumit. Dan inilah hasilnya. Grafik ini nunjukin semuanya dengan sangat jelas. Coba deh perhatikan bar untuk pengaruh kelas politik, artefak teknopemerintahan, dan panoptisisme. Skornya hampir semuanya rendah di semua kerangka kerja. Ini adalah bukti visual yang gamblang bahwa model-model yang selama ini kita andalkan punya titik buta yang sangat besar terhadap kekuasaan elit dan alat-alat kontrol modern. Oke, mungkin ini semua terdengar agak akademis.
Tapi, apa artinya ini buat kita? Yuk, kita tarik konsep ini dari dunia teori ke dampak nyata yang bisa kita rasakan sehari-hari. Jadi, gimana cara kita tahu kalau kita mungkin hidup dalam sebuah panoptikon kebijakan? Ada tanda-tandanya. Misalnya, kebebasan bicara mulai dibatasi, teknologi canggih dipakai buat pengawasan massal, kesenjangan ekonomi makin lebar, bahkan bantuan sosial untuk yang membutuhkan malah dicap sebagai sesuatu yang negatif. Nah, semua ini bisa jadi gejala bahwa keputusan-keputusan penting mungkin sedang dibuat di dalam menara yang tidak bisa kita lihat. Jadi, kenapa ini penting? Karena model panoptikon kebijakan ini bukan cuma teori. Ini adalah alat, semacam kacamata baru buat kita melihat dunia. Dengan memahaminya, kita sebagai warga negara bisa lebih peka dalam mengenali tanda-tanda bahaya, melihat mana partisipasi yang tulus dan mana yang cuma ilusi, dan akhirnya menuntut akuntabilitas yang sesungguhnya dari para pemimpin kita. Kita akan tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan tajam dari penulisnya. Pertanyaan ini ngajak kita semua buat merenung. Sejauh mana kita ini benar-benar ikut berpartisipasi? Dan sejauh mana kita sebenarnya hanya jadi penonton dalam sebuah pertunjukan besar yang sudah dirancang dengan sangat cermat? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.